Nah, di pertemuan sebelumnya juga kita sampaikan Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita sedang safar, maka ya seorang muslim yang sedang melakukan perjalanan, maka ia boleh meninggalkan seluruh sholat sunat, baik rawatib maupun yang lain. Nah, ada dua sholat sunat yang memang sangat dianjurkan untuk tetap dilaksanakan walaupun dalam kondisi kita sedang safar. Yaitu apa? Dua sholat sunat tersebut adalah sholat sunat sholat sunat qobliyah subuh dan sholat sunat witir. Ini adalah dua sholat sunat yang kalau bisa jangan ditinggalkan. Ya, walaupun sedang safar, itu qobliyah subuh dengan sholat witir itu adalah tidak dianjurkan untuk ditinggalkan. Kata Abdullah bin Umar, andai saja sholat nafilah, maksudnya sholat sunat, pastilah saya menyempurnakan sholat, artinya tidak mengqosor. Ini adalah kalau kita berbicara tentang qosor tersebut. Nah, berikutnya Bapak rahmat Allah SWT, kita akan membahas tentang sholat jama'. Nah, ketika kita berbicara tentang jama', sekali lagi jama' dengan qosor ini adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, nanti mungkin bagaimana caranya kalau kita sedang menjama', kemudian kita tetap ingin melaksanakan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Bagaimana caranya? Contoh gini, Bapak Ibu sholat jama' zuhur dan asar. Kan zuhur ada, waktu kita membahas tentang sholat rawatib, zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah, asar ada qobliyah. Gimana tata cara melaksanakan sholat sunatnya? Kalau Bapak Ibu tetap ingin melaksanakan sholat sunat tersebut. Tapi tadi sekali lagi kalau sedang safar kan, maka ya sholat sunat boleh ditinggalkan. Tapi kemarin saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau ada orang yang terbiasa melakukan ibadah sunnah, kemudian ketika sedang safar dia tidak bisa melakukan ibadah sunnah tersebut, maka tetap akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Tapi Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala di sini ya, Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu taala beliau menyebutkan tentang salat jama'. Jadi salat jama' ini kata beliau pertama hukumnya apa, yang kedua tata caranya seperti apa, kemudian nah ini adalah yang akan beliau sampaikan seperti itu. Nah, di awal beliau mengatakan salat jama' itu hukumnya adalah rukhsah, yaitu dispensasi yang hukumnya boleh-boleh saja dilakukan. Artinya mau dilakukan silakan, tidak juga tidak jadi masalah ya. Namun menjamak dua salat siang yaitu zuhur dan asar di Arafah pada hari Arafah, dan menjamak dua salat malam maghrib dan isya pada malam hari di Muzdalifah, hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi sunnah yang wajib dikerjakan. Ini kata beliau seperti ini. Jadi Bapak rahmat Allah SWT, bagi jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka waktu sedang wukuf di Arafah yaitu zuhur dan asar, maka itu sangat ditekankan untuk melaksanakan sholat zuhur dan asarnya di jama'. Bahkan bukan hanya di jama', termasuk juga di qosor. Kemudian nanti kan jemaah haji di tanggal 9 Dzulhijjah itu berada di Arafah. Dari sejak kapan di Arafahnya? Memang kalau kita lihat di hadis-hadis Nabi SAW, bahwa malam tanggal 9 itu Rasul mabit di Mina. Kemudian dari Mina sampai subuh, kemudian ketika itu menunggu syuruk, ketika syuruk berjalan atau bergerak menuju ke Arafah. Nah, kapan wukuf itu dimulai? Dari ba'da zuhur sampai maghrib. Jadi itu wukufnya adalah dari ba'da zuhur. Terus gimana Ustadz, sebagian jemaah haji kita, bahkan mayoritas jemaah haji Indonesia itu dari sejak malam tanggal 9 sudah ada di Arafah. Ya nggak apa-apa, karena mabit di Mina itu adalah sunnah saja. Tapi kalau bagi jemaah haji yang bisa mabit di Mina di malam tanggal 9 tentu lebih utama. Tapi kalaupun tidak bisa, ya nggak apa-apa gitu ya. Karena mungkin faktor rombongan semuanya berangkat ke Arafah dan lain sebagainya, itu tidak jadi masalah. Nah, ketika di Muzdalifah, ketika di Arafah, maka zuhur dan asarnya di jama'. Nah, kemudian maghrib dan isya'nya, karena kan di Arafah sampai maghrib. Kemudian ketika maghrib dari Arafah bergerak menuju ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah di jama' lagi, yaitu apa? Maghrib dan isya. Nah, ini adalah
kaitan dengan bab ini. Taib, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang jama ini ya, jadi jama ini adalah menggabungkan dua waktu sholat ya. Nah, kalau kita berbicara tentang jama, apa yang dimaksud dengan jama ini? Jama ini kata para ulama mengatakan secara bahasa jama ini adalah menggabungkan atau menyatukan atau mengumpulkan. Jadi jama itu secara bahasa adalah menyatukan atau mengumpulkan atau menggabungkan. Makanya di dalam Al-Quran, contoh dalam surat Al-Qiyamah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguh atas tanggungan kamilah mengumpulkan dan membacanya. Ini kan inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Jadi jam'ahu itu apa? Jama kan? Jama itu artinya adalah menggabungkan. Adapun secara istilah, para ulama kita menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan jama itu adalah melakukan dua sholat fardu secara berurutan pada salah satu waktunya. Jadi melakukan dua sholat fardu berurutan pada salah satu waktunya. Artinya apa? Ada dua sholat, kan harusnya zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Tapi kalau ini apa? Menggabungkan dua sholat fardu secara berurutan pada salah satu waktunya. Artinya apa? Zuhur contohnya, maka dilaksanakan di waktu asar, atau asar dilaksanakan di waktu zuhur. Maghrib dilaksanakan di waktu isya, atau isya dilaksanakan di waktu maghrib. Jadi ini yang disebut dengan jama. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sehingga apa? Sholat zuhur tidak bisa dijamak kecuali dengan asar, dan maghrib hanya bisa dijamak dengan isya. Jadi tidak boleh Bapak Ibu pas ada orang melakukan perjalanan terus pas sholat maghrib, ayo Pak sholat maghrib. Enggak, saya mah tadi sudah dijamak dengan asar. Nggak boleh Pak. Kenapa? Karena jamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nggak bisa ditukar-tukar. Cuma Ustaz gimana kalau subuh dengan isya? Tetap nggak boleh. Atau subuh dengan zuhur gitunya, nah, itu tidak dibolehkan. Kenapa? Jadi menjamak itu hanya waktu ini. Saya pernah Pak dulu cerita guru saya. Jadi ketika dia melakukan perjalanan, terus ada salah satu karyawannya karena ketidaktahuan. Kata guru saya, ayo kita sholat maghrib. Pak, kenapa Ustaz? Saya mau udah dijamak tadi. Dijamak sama apa? Sama asar, cenah ada tadi. Ya kata beliau, ya asar nggak bisa dijamak dengan maghrib. Jadi tadi ya, melakukan dua sholat fardu secara berurutan pada salah satu waktunya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Artinya apa? Bisa zuhur dilaksanakan di waktu asar, atau asar dilaksanakan di waktu zuhur. Maghrib dilaksanakan di waktu isya, atau isya dilaksanakan di waktu maghrib. Ini adalah yang disebut dengan jama'. Tapi Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang sholat jama' ini, ya, jadi kalau kita berbicara tentang sholat jama' ini, maka ya, memang kalau kita lihat, kalau kemarin qasar itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa buat kalian untuk mengqasar sholat jika itu dikhawatirkan keamanan untuk kalian. Nah ini kan tentang qasar. Tapi untuk sholat jama' memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi dalil itu kan tidak hanya Al-Quran, termasuk dalil itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama sepakat bahwa menjamak dua sholat itu termasuk disyariatkan di dalam ajaran Islam. Tapi tadi khusus zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, dalil disyariatkannya tersebut memang tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran, namun disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang menyebutkan tentang jama' itu adalah, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika itu disebutkan summa adzana Bilalun, kemudian Bilal mengumandangkan azan. Jadi Bilal ketika itu mengumandangkan azan. Ketika Bilal mengumandangkan azan, summa aqama, kemudian setelah itu Bilal
mengumandangkan iqamah. Fasallat zuhra, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian iqamah dan salat zuhur ya. Kemudian apa? Ketika itu kemudian bila azan, kemudian iqamah dan salat zuhur. Summa aqama, kemudian melaksanakan iqamah lagi, fasallal asra, kemudian salat asar. Walam yusalli bainahuma syai'an, antara zuhur dan asar itu maka beliau tidak ada salat di antara keduanya. Ini adalah kalau kita lihat kaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, dalam hadis kata Jabir bin Abdullah, fa'atabatnal wadi fakhotoban nas. Lalu Rasulullah SAW mendatangi wadi itu lembah, kemudian berkhutbah di hadapan masyarakat ketika itu. Kemudian Bilal berazan, kemudian iqamah, kan lengkap hadisnya begitu. Jadi Rasul sampai di wadi itu maksudnya adalah ketika haji wada, Rasulullah SAW sampai di lembah. Lembahnya itu adalah ada namanya apa, di situ ada lembah, maka di lembah tersebut Rasul khutbah, kemudian setelah khutbah memerintahkan Bilal untuk azan, kemudian iqamah salat zuhur, kemudian iqamah lagi salat asar. Nah, ini adalah kaitan dengan pelaksanaan dalam haji wada Rasul seperti itu. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, maka disebutkan kana Rasulullah idza tahala qabla an tazigha syams, bila matahari subuh ya, disebutkan Rasulullah SAW apabila bepergian sebelum matahari meninggi, artinya sebelum zuhur, maka apa? Akhara dhuhra ila waqtil asri. Jadi kalau Rasul melakukan perjalanan sebelum sholat zuhur, maka zuhurnya ditarik ke asar. Ya. Tapi apa? Ila waqtil asri summa nazala fajama'a bainahuma. Kemudian Rasul turun di satu tempat, kemudian Rasul menjama' zuhur dan asar tersebut. Jadi ini adalah perbuatan Nabi SAW. Kemudian kata Mu'ad bin Jabal, pernah satu hari kata beliau, kami bepergian bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Saat itu Rasulullah SAW sholat zuhur dan asar di jama, kemudian juga maghrib dan isya pun sama di jama. Ini adalah kalau kita berbicara tentang hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang di jama ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang dalil disyariatkannya jama itu memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara khusus, tapi disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita berbicara tentang jama, maka jama itu ada dibagi bisa jadi dua. Satu berdasarkan sholatnya. Maksud berdasarkan sholat itu maksudnya apa? Sholat yang boleh dijama itu adalah zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jadi maksudnya berdasarkan sholat yang boleh dijama itu adalah zuhur hanya boleh dijama dengan asar, tidak bisa dengan sholat lain. Jadi nggak bisa zuhur dengan apa? Zuhur dengan subuh, asar dengan maghrib, itu nggak bisa. Sama yang kedua maghrib dan isya. Maghrib tidak boleh dijama dengan asar, isya tidak boleh dijama dengan subuh. Jadi hanya itu. Yang kedua adalah berdasarkan waktu pengerjaannya. Ada jama takdim. Kalau jama takdim itu adalah zuhur menarik sholat asar, jadi asar dilaksanakan di waktu zuhur, isya dilaksanakan di waktu maghrib, itu namanya jama takdim. Ada yang disebut dengan jama takhir. Nah, kalau jama takhir ini apa? Kalau jama takhir ini adalah sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar, sholat maghrib dilaksanakan di waktu isya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang sholat ini. Jadi ini yang disebut dengan sholat ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau jama, maka azannya 1 kali, iqomahnya 2 kali. Itu ya. Jadi kalau jama, azannya 1 kali, iqomahnya 2 kali. Nah, tadi disebutkan Rasul menjama ketika haji di Arafah ketika sedang wukuf dan di Muzdalifah ketika sedang mabit. Ini berdasarkan hadis sahih bahwa Rasul sholat zuhur dan asar di Arafah dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Ketika sampai di Muzdalifah, beliau sholat maghrib dan isya dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang sholat jama ini. Kemudian apa tata caranya? Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, beliau mengatakan seorang musafir menjamak dengan dengan cara zuhur dan asar di waktu yang sama. Apabila jama takdim, maka keduanya dikerjakan di permulaan waktu zuhur. Sementara apabila jama takhir, maka sholat zuhur dan asar dikerjakan pada permulaan waktu asar. Maksudnya ini kan tata caranya. Atau seandainya ingin menjamak maghrib dan isya,
dengan cara jamak takdim dan jamak takhir, maka menunaikan keduanya seperti contoh pada salah satu waktu di atas tadi. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW ketika Rasul di Tabuk menunda sholat. Beliau menjamak zuhur dan asar, kemudian sholat maghrib dan isya juga dijamak. Kala itu bermukim di Tabuk dalam kondisi perang. Nah ini tadi yang disampaikan kaitan dengan bab ini. Tapi beberapa Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbicara tentang jamak ini, kira-kira Bapak Ibu, apa yang membolehkan kita menjamak sholat itu? Apa sebabnya? Kan kalau kemarin qashar hanya satu, yaitu apa? Musafir. Jadi kalau Bapak Ibu tidak musafir nggak boleh di qashar. Ustaz, kalau lagi sakit gimana? Tetap nggak boleh. Ya, kecuali memang kalau kita sedang safar. Jadi nggak boleh kalau kita, makanya tidak boleh menjamak di rumah. Bapak Ibu contohnya pulang dari perjalanan, kemudian dijamak di rumah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh menjamak di rumah? Karena syaratnya adalah apa? Harus melakukan perjalanan dulu. Jadi kalau Bapak Ibu sampai dari perjalanan nggak boleh, karena harus di perjalanan. Atau ketika sebelum perjalanan. Kemarin saya sampaikan bahwa kalau kita mau mengqashar, perjalanan dulu. Baru setelah itu kita melakukan sholat qashar. Kenapa? Karena bisa jadi Pak, kalau kita di qashar di rumah, kumaha mun teu jadi safarna. Kan bisa aja. Sama seperti kalau kita bulan Ramadan. Bapak Ibu bulan Ramadan kalau safar kan dibolehkan kita untuk berbuka kan? Tapi syarat berbuka apa? Safar dulu. Bapak Ibu mau melakukan perjalanan contohnya jam 8 naik kereta dari Korea Condong maksudnya punya. Jadi Bapak Ibu mau naik kereta dari Korea Condong gitu ya, dari stasiun Kiara Condong. Jam 8 jadwal keretanya. Dari sini contohnya dari Balai Endah ini berangkat jam 7. Bapak Ibu teh jam genep teh sarapan heula. Ayo anak-anak sarapan heula. Nah sarapan kita mau safar nggak boleh. Jadi berangkat dulu ke Kiara Condong. Nah kalau mau sarapan di Kiara Condong nggak apa-apa. Itu boleh kita melakukan itu. Kenapa Bapak Ibu tidak boleh melakukan tadi ya, melakukan makan dan minum ketika masih sebelum melakukan perjalanan? Karena tadi khawatir perjalanannya nggak jadi dan lain sebagainya. Ini kan konteksnya kaitan dengan bab ini. Nah, apa yang menyebabkan kita dibolehkan untuk menjamak? Kalau qashar tadi cuma satu. Nah, kalau jamak ini memang ada beberapa. Ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang tidak disepakati. Yang disepakati oleh para ulama dua, haji dan safar. Jadi ini adalah yang disepakati oleh para ulama itu apa? Haji dan safar. Jadi ketika orang melaksanakan ibadah haji, kemudian ketika orang melaksanakan safar, perjalanan itu boleh dijamak. Tapi ada tiga yang memang tiga hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Pertama karena hujan. Nah memang di kita nggak masyhur Pak ya. Saya yakin Bapak Ibu ada yang pernah menjamak karena hujan. Hujan gitu ya dijamak, nanti kita bahas. Yang kedua karena sakit. Ya, karena sakit ini juga sama terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Yang ketiga karena kejadian darurat. Maksudnya apa? Sebagian ulama membolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Nanti kita akan bahas kaitan dengan ini. Tapi yang pertama adalah karena haji. Tadi sudah disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Seluruh ulama sepakat bahwa sholat jamak ketika melaksanakan ibadah haji adalah dibolehkan. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji maka itu termasuk yang dibolehkan. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya memang cukup panjang. Summa raqiba Rasulullah hatta atal mauqif. Lalu Rasulullah mendatangi wadi dan berkhutbah di depan manusia. Kemudian apa? Summa adzana Bilal. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan. Summa aqama, kemudian iqamah. Kemudian fasalla zuhra, kemudian salat zuhur. Summa aqama, kemudian iqamah lagi Bilal, fasallal asra, kemudian Rasul salat asar, walam yusalli bainahuma syai'an, dan tidak ada sunnah di antara kedua salat tersebut. Ini kalau kita berbicara tentang apa? Tentang pelaksanaan ibadah haji. Begitu juga Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan Rasulullah SAW menjamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah ketika haji wada. Para jemaah haji disyariatkan untuk menjamak dan mengqashar zuhur dan asar ketika di Arafah, maghrib dan isya ketika di Muzdalifah. Dan juga dianjurkan apa?
untuk menjamak juga adalah selama 4 hari, yaitu 9 sampai 12. Walaupun ulama lain mengatakan bahwa jadi kalau tanggal 9 zuhur itu dijamak dan diqashar. Asar, mohon maaf, ketika maghrib di Muzdalifah dijamak dan diqashar. Nah, terus bagaimana kalau tanggal 8? Kemudian bagaimana kalau tanggal 10, 11, 12 mau dijamak boleh, tidak dijamak juga nggak apa-apa kalau itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika selama kita di Mina, Bapak Ibu, di Mina ketika melontar jumroh itu, maka sholatnya tidak dijamak tapi diqashar saja. Selama waktu itu zuhur, sholat zuhur, kemudian nanti asar sholat lagi, kecuali memang pas ada jadwal melontar jumroh contohnya. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Jadi praktek Rasulullah SAW adalah jamak di Arafah, kemudian jamak juga di Muzdalifah, kemudian apa? Kemudian setelah itu apa? Rasulullah SAW itu adalah 2 hal itu adalah dilakukan. Jadi ini kalau kita berbicara tentang apa? Tentang jamak karena melaksanakan ibadah haji, gitu ya. Ini adalah karena melaksanakan ibadah haji. Itu sepakat, Pak. Yang kedua adalah karena melakukan safar. Karena melakukan safar, perjalanan. Nah, kemarin sudah kita bahas. Safar yang membolehkan orang menjamak itu kapan? 1, Pak. Kalau di awal sudah niat safar. Nah, maksudnya apa? Yang dimaksud dengan niat safar adalah seseorang memang sengaja untuk melakukan safar. Jadi seseorang itu apa? Seseorang sengaja untuk melakukan safar. Sebagaimana lazimnya orang yang mau melakukan perjalanan jauh. Maka orang yang diculik, walaupun perjalanan jauh dan lain sebagainya, maka apa? Tidak termasuk mereka yang niat safar. Begitu juga kalau ada orang yang lari dikejar musuh, maka itu adalah bukan termasuk safar. Karena kan gak jelas, itu namanya dikejar-kejar. Nah, orang yang diculik atau lari di kejaran itu tidak termasuk musafir. Jadi kalau musafir itu niat dari awal untuk safar. Contohnya apa? Kan besok bulan Desember ya. Mungkin ibu-ibu sudah merencanakan mau healing kemana, Bu? Ke Pangandaran. Jadi biasanya jadi gini, Bu, kata bapak-bapak, memang sih bagus healing gitunya. Healing mah bener healing, pas balik hulang-hulang gitu. Jadi kalau bapak-bapak mah berangkat healing, balik hulang-hulang. Ya mangga lah itu Pak ya. Nah, contohkan ini tadi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ada jarak minimal. Kemarin sudah disampaikan, ya. Kan kemarin ketika qashar jarak minimal safar itu berapa? Ada yang mengatakan berapa? 88, sekian ya, atau 89 kilo. Ada lagi yang mengatakan 133 sampai 135 kilo. Artinya kalau di bawah itu nggak boleh. Tapi ada lagi ulama yang mengatakan bahwa selama menurut kebiasaan masyarakat di hari itu termasuk safar, maka itu dibolehkan. Contoh, punten Pak, dari sini ke Lembang, kira-kira apa dikatakan safar atau tidak di hari ini? Contohnya kan, jika memang menurut itu adalah dikatakan safar, maka itu dibolehkan kita menjamaknya. Nah ini adalah kaitan dengan yang jelas ada jarak minimal. Tapi mayoritas ulama justru tadi mengatakan kalau enggak 88,7 atau 133 sampai 135. Kemudian yang kedua, keluar dari tempat tinggalnya. Artinya telah melewati wilayah tempat tinggalnya. Seperti melewati pagar kota Madinah di masa Rasul atau sekarang sudah keluar komplek. Walaupun memang sebagian ulama lain mengatakan boleh-boleh saja kalau menjamak masih di rumah. Ketika apa? Ketika nanti dikhawatirkan di perjalanan kita tidak bisa menjamaknya gitu, tidak bisa melaksanakannya. Contoh gini, Bapak Ibu akan melaksanakan perjalanan contohnya ba'da zuhur gitu ya. Jadi perjalanan contohnya dari stasiun kereta itu zuhur. Ya contohnya jam 1 jam setengah 2 lah gitu ya. Perjalanan setengah 2. Nah atau jam 1. Nah Bapak Ibu kan sekarang zuhur jam berapa? Setengah 12 lebih ya. Nah contohnya Bapak Ibu setengah 12 masih di rumah. Karena berangkat dari rumahnya jam 12. Maka apa? Maka sholat dulu di rumah. Maka khawatir nanti contohnya sampai ke stasiun mepet waktunya. Sehingga akhirnya jam 1 sudah nyampe stasiun langsung naik kereta. Sedangkan contohnya ke Surabaya. Nyampenya nanti Isya.
kan nggak mungkin sholat itu. Ya di kereta mungkin saja sholat, tapi kan tidak bisa sempurna. Maka apa? Ya udahlah saya sholat aja di rumah, tapi di jamak saja. Jadi kalau qasar enggak, tapi kalau jamak itu dibolehkan apa? Kalau jamak dibolehkan di rumah itu sebelum melakukan perjalanan jika ada sesuatu yang mengkhawatirkan kalau kita di perjalanan itu tidak bisa melaksanakan sholat, maka itu adalah diperbolehkan. Atau mungkin Bapak Ibu mau dari Bandara Husein mau ke Arab gitu seandainya gitunya, tapi udah asa susah kalau dari Bandara Husein ke Arab karena landasannya masih terlalu pendek kan. Taruhlah contohnya Bapak Ibu mau berangkat dari Bandara Husein mau ke Arab, berangkatnya jam 12:30 contohnya. Maka Bapak Ibu dari rumah 11:30 karena dekat mungkin keburu lah. Maka begitu sampai di bandara dari rumah sudah melaksanakan sholat, begitu nyampe bandara ya langsung naik pesawat, kemudian langsung terbang. Nah kan itu kemungkinan sholatnya susah. Maka kondisi seperti itu boleh-boleh saja kalaupun harus dilaksanakan di rumah, tapi hanya di jamak saja. Yang keempat Bapak Ibu, bukan safar maksiat. Kemarin sudah kita sampaikan. Mayoritas ulama mengatakan bahwa safar yang dibolehkan mendapatkan keringanan, baik itu qasar, baik itu jamak, termasuk berbuka puasa adalah safar yang bukan maksiat. Safarnya bisa jadi karena wajib haji atau karena sunnah. Ya, mungkin Bapak Ibu ziarah, maksud ziarah itu adalah berkunjung ke rumah keluarga, atau memang safar yang sifatnya mubah. Apa safar sifatnya mubah? Bapak Ibu jalan-jalan. Nah itu kan mubah, maka itu dibolehkan. Adapun safar maksiat itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena jumhur ulama tidak membolehkan safar maksiat. Karena kalau kita lihat dalam sejarah, tidak ada perjalanan Rasul dan para sahabat kecuali safar yang sifatnya adalah selain maksiat. Walaupun ada ulama lain mengatakan boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh saja orang yang melakukan safar maksiat mendapatkan keringanan. Kenapa alasannya? Satu, di dalam Al-Quran itu tidak ada menyebutkan safar mubah, enggak ada. Safar maksiat terlarang, enggak. Contohnya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, wa in kuntum mardo au ala safarin. Jika kalian sakit atau safar, kan begitu. Nah, atau di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang ayat puasa, faman kana minkum maridun au ala safarin. Nah, kan tidak disebutkan safar jenisnya. Maka boleh-boleh saja orang yang safar maksiat juga. Yang kedua, di antara dalil yang digunakan oleh para ulama bahwa safar maksiat itu boleh mendapatkan keringanan, mudah-mudahan dengan dia menjalankan keringanan ini mau maksiat nggak jadi. Contoh Pak, ada orang mau ke Jakarta, niat di awal kene di Bandung rek judi. Begitu nyampe di kilometer 125 meureun ngeusi bensin. Waktu zuhur tiba, salat heula we. Tapi dah asa rada hese gitu Paknya. Nu maksiat sholat. Tapi kan mungkin aja Pak. Nah, bisa jadi kata para ulama, ketika itu dia melaksanakan sholat, maka ternyata nggak jadi maksiatnya. Ini maksudnya adalah yang disebut dengan safar maksiat. Nah, kemudian berikutnya adalah punya tujuan pasti. Artinya safar harus punya tujuan pasti, bukan sekedar berjalan tidak tentu arah. Misal orang melakukan perburuan hewan, nggak jelas mau kemana. Ini kan kaitan dengan ini. Jadi ini adalah yang kedua disepakati bahwa yang diperbolehkan safar jamak itu karena safar, gitu ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, inilah yang jadi perbedaan di kalangan para ulama, yaitu menjamak sholat karena sakit. Nah, para ulama mengatakan meskipun ada sebagian ulama menjadikan sakit sebagai salah satu sebab orang menjamak sholat, tapi ulama lain mengatakan maka sakit itu bukan alasan untuk bisa menjamak sholat. Imam Ahmad, Imam Malik dan sebagian Syafi'iyah, maksudnya sebagian ulama Syafi'iyah itu mengatakan bahwa bahwa sakit itu salah satu sebab orang boleh untuk menjamak. Dari mana dalilnya? Dalil yang digunakan oleh para ulama adalah dalil umum. Yaitu di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Hajj ayat 78. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Orang yang sedang sakit, Pak, dia kan kesulitan untuk Untuk melaksanakan sholat. Maka karena ini kesulitan, maka berarti wajar dong kalau dia mendapatkan rukhsah, keringanan. Apa keringanannya? Yaitu dia melaksanakan
sholat dengan cara dijamak, tapi tidak dikosor. Hanya boleh dijamak saja. Kemudian dalam ayat lain di dalam surat An-Nur ayat ke-61, laisa 'alal a'ma, tidak ada halangan bagi orang buta, harajun wala 'alal a'raji harajun, dan bagi orang pincang juga halangan, wala 'alal maridi harajun, dan tidak bagi orang sakit. Sedangkan kata Abdullah bin Abbas, itu beliau mengatakan beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Ini adalah bagaimana Abdullah bin Abbas mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam maksudnya tidak ingin memberatkan umatnya. Karena ajaran Rasul itu kan ajaran yang memberikan kemudahan. Maka kebayang kalau orang sakit harus sholat setiap waktu. Mungkin bagi orang tertentu adalah merasa berat. Nah, ini adalah menurut pandangan ulama. Yang kedua, Bapak Ibu, menurut pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah, bahwa yang namanya jamak itu adalah tidak dibolehkan karena sakit. Kenapa? Alasannya adalah pertama, Bapak Ibu, Rasul itu beberapa kali sakit kan. Bahkan di akhir hayatnya, itu menjelang Rasul wafat, sakitnya sangat keras. Walam yunqal jam'uhu bil maradi soriha. Ketika Rasul sakit, tidak ada satu riwayat pun Rasul menjamak karena sakit. Jadi tidak ada dalil yang sahih bahwa Rasul itu menjamak sholatnya karena sakit. Itu kata Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan Nabi mengalami beberapa kali sakit. Namun tidak ada riwayat yang sahih yang jelas bahwa Rasul menjamak. Kalau begini maka kata Rasul, saya sakit, kemudian kata Aisyah, ketika Rasul sakit maka saya melihat beliau menjamak. Itu kan tidak ada riwayat dari Sayyidah Aisyah. Atau sahabat Nabi yang lain mengatakan seperti itu. Bahkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, termasuk mazhab yang agak ketat dalam masalah kebolehan menjamak. Maka kalau alasan sakit, angin, gelap malam, takut atau karena takut atau lumpur, tidak bisa dijadikan alasan untuk menjamak. Alasan yang lain adalah karena tidak ada dalil yang qat'i, dalil yang pasti yang menyebutkan bahwa sakit itu adalah alasan untuk dijamak. Kewajiban sholat pada waktunya bersifat qat'i. Maksud qat'i itu apa? Pasti. Sedangkan dalil yang berbicara tentang menjamak karena sakit itu dhonni. Maka apa? Maka ketika ada dalil yang qat'i dengan ada dalil yang dhonni yang masih multi interpretatif dari sisi makna, maka apa? Maka tentu kita mendahulukan yang sifatnya qat'i. Dalil yang digunakan oleh para pendukung, maksudnya ulama yang membolehkan untuk menjamak sholat karena sakit, dalilnya tidak kuat karena hanya bersifat asumsi, dhonni. Hadis yang hanya menyebutkan bahwa beliau menjamak bukan karena takut dan bukan karena safar, itu hadisnya. Jadi Rasul pernah menjamak bukan karena takut, bukan karena safar. Nah, kemudian dipahami oleh sebagian ulama mengatakan, oh berarti karena sakit. Itu kan pemahaman. Sehingga apa? Sehingga dalilnya adalah tadi masih bersifat asumsi atau dhonni. Sedangkan sholat itu dalilnya adalah bersifat qat'i. Makanya kemungkinan sakit itu yang disampaikan oleh para ulama. Maka kedudukan sakit dalam hal ini hanya sebatas asumsi dan kemungkinan. Namun pada kenyataan tidak ada satu dalil pun yang sahih, yang qat'i, yang pasti bahwa Rasul menjamak. Ini adalah dalil yang disampaikan oleh para ulama. Sehingga ini memang terjadi perbedaan. Tapi seandainya Bapak Ibu mau menjamak silahkan. Tidak menjamak juga tidak apa-apa. Ini adalah kaitan karena sakit, Pak. Kemudian yang berikutnya, ini adalah karena hujan. Mungkin di kita nggak masyhur, Pak ya. Ada di antara Bapak Ibu yang pernah menjamak karena hujan? Nggak pernah ya? Nah, nanti kita bahas ya. Nanti tapi setelah ini, kita jamak. Nanti kita lihat ya. Jadi gini Pak, jamak karena hujan itu satu dibolehkan kalau dilaksanakan di masjid. Jadi harus di masjid. Jadi saking pentingnya berjamaah, maka kalau hujan boleh dijamak. Tapi apa? Satu dilakukan di masjid, yang kedua yang menjamaknya imam masjid. Jadi bukan sendiri-sendiri. Jadi ibu-ibu, hujan arek dijamak di rumah, nggak boleh. Bapak-bapak sholat zuhur atau maghrib ke masjid, hujan dijamak gitu ya. Sholat maghrib. Tapi imam tidak menjamak, bapak nggak jamak sendirian, nggak boleh. Jadi syaratnya apa? Bagi ulama yang membolehkan harus dilaksanakan di masjid. Yang kedua apa? Yang kedua adalah
dilaksanakan di masjid, yang kedua adalah berjamaah. Dan yang ketiga tentu ketika harus bolak-balik dari rumah ke masjid itu mungkin menyulitkan. Ya kan bisa jadi Pak, kalau di sini alhamdulillah nggak banjir Pak ya. Tapi kan kalau di daerah Cienteng di mana kan? Ketika hujan itu kan dia bolak-baliknya kudu kucuprakan dan lain sebagainya, mungkin memberatkan, atau mungkin kalau kalau sholatnya maghrib isya itu kan agak menyulitkan. Maka apa? Boleh sebagian ulama mengatakan dijama. Dalilnya apa? Nanti kita lihat bagaimana pandangan para ulama dan dalilnya. Nah, ada 3 dalil yang disampaikan. Pertama adalah sholat Rasulullah bil Madinati sab'an wa samaniyatan. Rasul pernah sholat 7 rakaat dan 8 rakaat. Maksud 7 rakaat gimana? Rasul pernah sholat 7 rakaat itu maghrib dan isya. Artinya maghrib dan isya kan berapa totalnya? 7. Kemudian pernah 8. Kapan 8? Zuhur dan asar. Ini maksudnya apa? Jadi ada hadis Nabi, Rasul pernah melaksanakan sholat di Madinah, zuhur dan asar, maghrib dan isya berapa? 7 dan 8 rakaat gitu ya. Kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kata Ayub ketika itu ditanya, barangkali malam itu turun hujan mungkin. Jadi ada yang bertanya, mungkin ketika itu turun hujan. Nah, ini kan mungkin Rasul, ada kemungkinan sekali lagi. Yang kedua, hadisnya adalah disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam jama'a Rasulullah baina dhuhri wal asr wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matarin. Nah, di sini Rasul pernah menjamak di Madinah zuhur dan asar, maghrib dan isya bukan karena takut atau bukan karena safar. Jadi Rasul pernah menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya tanpa rasa takut dan juga bukan karena bukan karena hujan, bukan karena safar. Berarti apa? Kalau bukan karena hujan, bukan karena safar dan bukan karena takut, maka ada kemungkinan berarti karena hujan. Ini kan sekali lagi asumsi. Tadi sebagian mengatakan mungkin karena sakit. Dalil yang ketiga adalah dari Nafi Maula Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bila para umarok menjamak antara maghrib dan isya karena hujan, beliau ikut menjamak bersama mereka. Nah, inilah Bapak Ibu 3 dalil yang disampaikan oleh para ulama. Tapi kalau kita berbicara tentang jamak ini, memang kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kaitan dengan jamak ini, maka di antara yang sangat ketat tentang jamak itu adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu tidak ada jamak. Jadi dalam mazhab Hanafi itu tidak ada istilah jamak. Yang ada nanti disebut dengan jamak suri. Jadi kalau mazhab Hanafi tidak membolehkan sholat jamak kecuali hanya satu sebab, yaitu apa? Haji. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi mah yang dibolehkan itu apa? Karena alasan haji saja. Kalau bukan haji tidak boleh. Itu dalam mazhab Hanafi. Zuhur, asar, maghrib, isya, jamak takdim, jamak takhir itu tidak dibolehkan. Apalagi karena hujan. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, itu dibolehkan jamak itu apa? Boleh jamak maghrib dan isya saja kalau hujan. Zuhur tidak boleh. Dan dibolehkan hanya jamak takdim, bukan jamak takhir. Tempatnya harus di masjid. Jadi tempatnya harus di masjid. Sedangkan mazhab Syafi'i itu adalah boleh zuhur asar, tapi bolehnya adalah hanya jamak takdim. Takhir nggak boleh. Jadi bedanya Maliki dengan Syafi'i apa? Bedanya adalah kalau Maliki tidak membolehkan jamak zuhur dan asar karena hujan. Kenapa maghrib dan isya boleh? Karena tadi Pak agak mengkhawatirkan kalau maghrib dan isya. Sedangkan mazhab Hambali ini termasuk yang dibolehkan mau jamaknya zuhur asar maghrib isya itu adalah beliau membolehkan mau jamak takdim mau jamak takhir juga adalah dibolehkan kaitan dengan bab ini. Jadi sekali lagi adalah mazhab Hanafi ini termasuk yang rada-rada ketat dalam bab ini, yaitu apa? Beliau termasuk yang tidak membolehkan jamak kecuali hanya satu. Apa? Karena pelaksanaan ibadah haji. Kenapa dalilnya? Jamak hanya dibolehkan di Arafah dan Muzdalifah saat haji. Di luar itu tidak diperbolehkan, termasuk karena safar, sakit atau hujan. Dalilnya karena sholat sudah ada waktunya masing-masing. Kalau qashar boleh, karena kalau qashar itu kan sholat di waktunya. Kata Abdullah bin Umar, saya tidak pernah melihat Rasul sholat selain sholat di waktunya kecuali
jamak antara maghrib dan isya ya, dan zuhur dan asar di mana? Di Arafah dan di Muzdalifah. Kemudian kalau dalam mazhab Maliki yang dibolehkan adalah hanya maghrib dan isya. Kenapa maghrib dan isya itu dibolehkan? Diberikan keringanan secara sunnah karena tambahan masyaqqah dalam sholat isya dan sholat maghrib. Bapak Ibu, kalau zaman dulu mungkin maghrib dan isya ini kan sangat kesulitan. Kenapa? Kalau malam-malam hujan kan mungkin khawatir longsor dan lain sebagainya. Mungkin kalau di sini maghrib isya walaupun hujan relatif aman. Tapi kalau di daerah banjir gimana Pak? Kan kalau maghrib isya kan kumamun aya orai. Kan kita nggak tahu ya. Nah, tapi kan kalau zuhur asar kan kelihatan. Kalau maghrib isya kan gelap. Apalagi mungkin listrik mati kan. Sehingga ini akan menyulitkan. Saking pentingnya berjamaah sampai seperti itu. Mazhab Maliki membolehkan menjamak karena hujan dengan syarat hanya maghrib dan isya. Jadi hanya maghrib dan isya. Hanya jamak takdim artinya jamak takhir tidak dibolehkan. Harus di masjid dan adanya masyaqqah, ada kesulitan tambahan. Itu adalah mazidul masyaqqah. Ada kesulitan tambahan. Ini adalah kalau kita berbicara dari mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh zuhur dan asar. Nah, ini kalau Syafi'i. Zuhur, asar, maghrib, isya boleh. Tapi sholatnya berjamaah. Harus dilakukan secara berjamaah, tidak boleh sendirian. Artinya berarti apa? Di masjid. Makanya syaratnya ini Pak. Termasuk sholat zuhur asar boleh, jamak takdim boleh, sholatnya berjamaah, di masjid ada masyaqqah, ada kesulitan. Kata Imam Nawawi, menjamak karena hujan, karena salju, mungkin di beberapa tempat Pak bisa jadi. Kalau di kita sih alhamdulillah nggak ada saljunya. Ya, tapi di negara-negara tertentu Pak kalau sudah turun salju itu dingin banget. Kemarin pas keponakan istri saya itu ke Turki. Waktu saya ke Turki bulan Januari, itu tidak terlalu dingin. Pas keponakan saya bulan Februari ke Turki malah lebih dingin gitu. Harusnya biasanya Januari dingin banget gitu ya. Tapi ini Februari yang dingin sampai turun salju tuh, sampai hujan salju. Kalau saya waktu itu nggak turun salju, cuman hanya dingin saja. Ya lumayan lah jam 12 siang tuh harus masih pakai jaket. Kenapa? Karena yang megang cai teh ciga megang es Pak. Nah pas yang keponakan istri saya berangkat, sebulan kemudian justru bukan hanya dingin Pak, tapi sampai turun salju. Jadi hujan salju gitu. Nah ini kan kondisi seperti ini memberikan kesulitan. Maka dibolehkan dengan dijama, tapi jamaknya di mana Pak? Harus dilakukan di masjid. Dilakukan secara berjamaah. Dan di situ memang ada masyaqqah, ada kesulitan. Nah kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal termasuk zuhur dan asar boleh, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i hanya boleh jamak takdim, artinya zuhur sholat asarnya ditarik, maghrib sholat isyanya ditarik. Kalau mazhab Hambali itu jamak takhir juga boleh. Nanti aja sholatnya di asar. Tapi tadi, nah ini adalah boleh jamak takhir. Nah tapi kata di dalam mazhab Hambali ini maka itu adalah dalam mazhab Hambali jamak takhir juga boleh. Yang menarik dalam mazhab ini adalah bahwa yang dibenarkan bukan hanya jamak takdim, tetapi juga jamak takhir pun dibolehkan. Dengan demikian mazhab Hanabilah boleh dikatakan satu-satunya mazhab yang membolehkan jamak takhir dan kasus dalam keadaan hujan ini. Bahkan dan dia dibolehkan menjamak meski sholat di dalam rumahnya atau masjid jalannya, karena keringanan ini bersifat umum mencakup adanya dan tidak adanya masyaqqah. Jadi kalau ini mah karena hujan. Walaupun tentu adalah lebih utama tadi di masjid dilaksanakannya. Boleh berlaku untuk salju, lumpur, angin kencang dan lain sebagainya. Tapi kan angin kencangnya memang ya mungkin terus menerus Pak, anginnya kan kadang waktu tertentu gitu ya. Angin berembus cukup kencang sehingga menyulitkan kita untuk melaksanakan ini. Jadi mazhab Hambali ini dalam bab ini termasuk yang sangat longgar. Itu ya. Jadi ternyata hujan itu ada yang membolehkan. Ya kalau sekali-kali mau dilaksanakan boleh-boleh aja. Tapi tadi sekali lagi melaksanakannya jamaknya di masjid dan dilaksanakan secara berjamaah. Tapi memang ada masyaqqah, ada kesulitan. Tapi upami hujan rintik-rintik makanya nggak usah lah gitu ya. Atau Bapak juga masih bisa pakai payung dan lain sebagainya. Tapi mungkin Pak di lokasi bencana mungkin saja. Ya tadi saya sampaikan di tempat orang yang banjir kan harus bolak-balik kuku cuprakan cek orang Sunda punya. Kan itu agak menyulitkan buat mereka. Maka dalam kondisi seperti itu silahkan kalau dia mau dijamak tersebut. Nah yang berikutnya Bapak Ibu yang terakhir adalah ini juga yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada kejadian darurat yang memaksa. Sebagian
sebagian ulama membolehkan bila terjadi kejadian luar biasa yang tidak bisa dihindari, tapi syaratnya ketat. Apa Pak? Pertama, kejadiannya insidental. Apa insidental itu? Tidak boleh direncanakan. Harus terjadi tiba-tiba di luar perhitungan. Seperti dialami Rasul dalam perang Khandaq ketika terkepung musuh. Rasul berada di kota Madinah. Kemudian terjadi perang Khandaq. Kan perang Khandaq itu cuman di belakang Masjid Nabawi, kemudian pelatarannya sekarang, kemudian ada jalan, kemudian ada gunung Jabal Sila seberangnya. Jadi kalau perang Khandaq itu Pak, jika dia ke pom bensin yang itu pas Bapak Ibu keluar komplek ada pom bensin, kurang lebih segitu jaraknya, kan deket banget. Tapi Rasul menjamak ketika itu. Kenapa menjamak? Karena terjadi perang Khandaq dan itu di luar prediksi. Jadi kejadiannya bersifat luar biasa, di luar perhitungan. Nah, beliau menjamak sholat yang tertinggal setelah lewat tengah malam bahkan. Bukan karena perjalanan, sebab beliau dan para sahabat di kota Madinah. Namun kejadian ini boleh dibilang hanya sekali saja, bukan sesuatu yang bersifat rutin, dan tentu saja tidak pernah direncanakan terlebih dahulu. Kalau direncanakan tentu tidak dibolehkan. Yang kedua adalah bersifat memaksa. Artinya tidak ada alternatif lain. Termasuk contohnya perang, bencana alam, kecelakaan lalu lintas yang mungkin kan pernah Pak di kilometer berapa tuh yang pas kejadian kecelakaan itu Pak. Itu kan pas macet kan nggak bisa terhindarkan sampai berapa jam gitu ya, karena evakuasinya cukup susah. Nah ini kan bisa jadi Pak kaitan dengan bab ini. Nah makanya bukan karena rapat udah jamak direncanakan di awal. Rapat contohnya apa? Rapat di kantornya di mana? Di Balai Endah. Rumahnya di mana? Di Balai Endah. Rapat terus dijamak, nggak perlu. Atau punten Bapak Ibu karena pernikahan. Jadi kan sok aya di kita mah pas nikah dijamak gitunya. Kan hari nikah mah direncanakan Pak. Aya tuh nikah itu direncanakan. Aya bapak-bapak nikah itu direncanakan baheula. Moal aya tuh Pak mah nikah itu direncanakan. Bapak teh lagi jalan tiba-tiba ditariku ibu-ibu ka dia. Ya nikah jeung putra abdi tuh caroge abdina aya di Lebet. Da itu gitu. Kan moal aya nu kitu bunya. Pasti ada perencanaan. Termasuk kalau kemacetan rutin. Jadi kalau kemacetan rutin ini bukan keadaan darurat yang memaksa. Dan memang eta mah tos biasa rutin macetna. Contohnya Bapak Ibu di lampu merah yang terlama sedunia di Buah Batu kan, eta mah tos pasti macet. Berarti kalau di situ macet kita teh harus apa? Harus memang punya persiapan gitu. Contoh gini, Bapak Ibu keluar kantor 5:30. Udah tahu di lampu merah Buah Batu teh macetna panjang. Udah tungguan heula salat maghrib heula di kantor, baru setelah itu pulang. Saya ada teman Pak kerja gitu ya. Kata dia, saya mau Ustaz kalau pulang selalu ba'da maghrib. Nah, dah pulang sebelum maghrib anger we ka imana isya. Mendingan sekalian ba'da maghrib. Jadi saya sholat dulu di kantor, kemudian ba'da maghrib langsung pulang. Sama nyampenya katanya. Sebelum berangkat maghrib sama, ketika ba'da maghrib juga sama. Nah, ini maksudnya adalah jadi kejadian darurat. Nah, dalilnya adalah bagi ulama yang membolehkan adalah maja'al alaikum fid dini min kharaj. Tadi Pak, jadi ini adalah sekali lagi kejadian yang memaksa. Jadi bukan kejadian yang direncanakan. Makanya punten buat Bapak Ibu yang mau menikahkan putra putrinya, itu bagus direncanakan dari awal. Salah satu perencananya apa? Gimana nanti sholatnya? Kan di kita rata-rata apanya? Resepsi jam sabaraha Pak? Jam 11 ya. Pertanyaan, nah kudu jam 11 resepsi teh. Kan bisa meureun atuh resepsina bada isya tong bada maghrib. Bada maghrib ke isana 12 di sami. Ya mungkin bada maghribnya teu naon salat maghrib heula terus resepsi kan. Nanti mungkin isyanya rada diakhirkan, enggak apa-apa. Atau mungkin resepsinya jam 8 sampai jam 12 sehingga bisa usah cenah jam 8 mah atuh cenah can siap. Ieu na ge naon? Cateringna atuh catering saur saha ibu teu can siap. Ya tinggal diatur catering mana kumaha urang atuh. Saya tadi malam ada teman saya suka jualan gorengan. Saya bilang, Kang, bisa tuh pesan gorengan subuh? Bisa Ustaz, tinggal ngagoreng sebelum subuh. Berarti kan apa? Bisa kan? Catering Pak Ibu kalau pesan catering jam 3 subuh, biasa tuh Bu? Biasa. Nah, cuman kan tinggal kita mengaturnya saja. Mungkin nanti apakah ini saklek nggak boleh nanti kita sampaikan. Bagaimana kaitan dengan pernikahan ini. Tapi Bapak Ibu, bagaimana sih ketentuannya kalau kita menjama?
ketentuan jama ini apa? Kalau jama takdim, pertama tentu ketika sholat niat dari awal mau dijama. Yang kedua berurutan, artinya zuhur, asar, maghrib, isya, itu maksudnya. Jadi nggak boleh ibu jama takdim, asar heula karek lohor, itu nggak boleh. Itu namanya jama takhir. Kemudian al-muwalat, apa al-muwalat? Tidak boleh terpaut waktu lama. Contoh gini, ya, tidak boleh terpaut waktu yang lama. Artinya berurutan tuh zuhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Tidak boleh tidak boleh terpaut lama itu maksudnya apa? Maksudnya antara sholat yang pertama sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya itu tidak boleh diselingi waktu yang lama. Kalau hanya zikir astagfirullah boleh. Mungkin istighfar. Tapi Bapak Ibu teh apa? Contohnya apa? Zikir, setelah itu baca doa teh meureun aya 20 menit mah gitunya. Geus kitu teh makan heula, karek salat asar, itu namanya bukan jama. Nah, makanya termasuk Bapak Ibu kalau hanya zikir sebentar boleh. Makanya apa? Kalau Bapak Ibu salat jama jangan diselingi dengan salat ba'diyah. Contohnya Bapak Ibu zuhur dan asar. Nah, kalau sholat zuhur, apa? Kan seluhur terus zikir, ba'diyah, kemudian setelah itu sholat asar. Itu nggak benar. Yang benar apa? Sholat zuhur, begitu salam, kalau mau zikir sebentar boleh gitu ya. Kemudian setelah itu langsung iqomah. Ini adalah yang terakhir masih berlangsung safar. Maksudnya apa? Kalau jama takdim itu masih dalam safar. Kalau kita sedang safar. Jadi gini, contoh gini. Saya sholat zuhur dan asar, tapi di perjalanan. Kalau sudah sampai rumah, nggak bisa. Contohnya saya nyampe rumah jam 2:30, kan waktu asar masih ada. Udah wes saya di jama jeung asar. Nggak boleh kalau sudah sampai rumah. Tapi contohnya kalau saya dari Jakarta jam 11, istirahat di rest area berapa gitu ya, kilometer 80 contohnya. Maka apa? Saya istirahat sholat zuhur dan asar. Kemudian begitu nyampe rumah ternyata baru adzan asar. Ya tidak perlu sholat asar lagi karena sudah di jama. Maksudnya itu masih dalam safar, itu adalah safar masih berlangsung hingga takbiratul ihram sholat kedua. Contoh di kapal masih berlayar saat takbir isya contohnya. Kalau jama takhir gimana? Niat sebelum habis waktu. Jadi kalau mau jama takhir dari awal kita meniatkan, saya akan menjama sholat zuhur di waktu asar. Saya akan menjama maghrib di waktu isya. Itu diniatkan dari sejak sholat, waktu sholat itu. Yang kedua, safar masih berlangsung. Ya, maksudnya apa? Masih dalam perjalanan hingga selesai sholat kedua. Tidak boleh dilakukan di rumah setelah safar selesai. Lakukan sebelum sampai rumah atau selama masih dalam kondisi perjalanan. Tapi kalau sudah sampai rumah, memang keburu nyampe rumah belum sholat, ya nggak apa-apa dijama, nggak masalah. Nah, urutannya gimana Pak? Kalau jama takdim kan jelas zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau jama takhir memang boleh dua-duanya dilakukan. Contohnya Bapak Ibu jama takhir zuhur dan asar. Mau asar dulu baru zuhur boleh. Mau zuhur dulu baru asar boleh. Tapi saya lebih cenderung zuhur dulu baru asar. Kenapa? Karena urutan sholat seperti itu. Jadi ini ya kaitan dengan bab ini. Meski boleh terbalik dalam jama takhir, tetapi yang lebih afdal adalah mengikuti urutan sholat. Jadi boleh zuhur di asar dulu baru zuhur. Isya dulu baru maghrib, itu diperbolehkan. Ini adalah jama takhir. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ini ada pertanyaan menarik. Boleh enggak sholat Jumat dijama dengan sholat asar? Jadi sholat Jumat dijama dengan sholat asar. Nah, gini, kan kalau sedang safar, boleh enggak kita dijama? Boleh. Boleh enggak tidak Jumatan? Boleh. Jadi kalau bapak-bapak sedang safar, boleh tidak Jumatan. Contohnya bapak-bapak lagi jalan-jalan kemana? Ke Pamengpeuk gitunya. Ke Pamengpeuk bukan Pamengpeuk iya Pak. Garutnya ke pantai gitunya. Nah, pas perjalanannya hari Jumat berangkat pagi. Maka boleh ketika sampai di pantai atau masih di perjalanan tidak sholat Jumat. Maka tinggal dijama aja zuhur dan asar, itu boleh. Para ulama sepakat. Cuman boleh enggak kalau sholat Jumat dijama dengan asar? Ya, ada dua pandangan ulama. Yang pertama mengatakan bahwa sholat Jumat itu tidak boleh dijama dengan asar. Kenapa tidak boleh dijama? Karena tidak ada contohnya dari Rasul. Tidak ada dalil yang membolehkan. Tidak ada hadis sahih tentang jama Jumat dan asar. Yang kedua, tidak ada kias dalam ibadah. Acana dikiaskeun we kan lohor jeung asar menang berarti Jumat dengan asar boleh. Kenapa? Karena waktu Jumat itu sama dengan waktu zuhur.
Nah, tapi para ulama mengatakan bahwa tidak ada kias dalam ibadah. Kemudian Jumat berbeda dengan zuhur. Maksudnya apa? Walaupun waktunya sama, tapi Jumat itu berbeda dengan zuhur. Kalau Jumat 2 rakaat, kalau zuhur 4 rakaat. Keduanya adalah ibadah yang berbeda hukumnya. Kalau sholat zuhur itu laki-laki, perempuan, hamba sahaya, itu semuanya wajib melaksanakan. Orang yang sedang safar itu wajib. Tapi kalau Jumat itu ibu-ibu tidak wajib, hamba sahaya tidak wajib, orang yang sedang safar tidak wajib, orang yang sakit tidak wajib Jumatan. Artinya orang yang sakit itu boleh tidak Jumatan. Ya tapi sakitnya bukan kunaon cenah ieu teu Jumatan, nyeri waos. Terkena teh tampaknya ya. Tapi memang sakit yang memang memberatkan. Nah, pendapat ini disebutkan dalam Kasyaful Qana dan Matalibu Ulin Nuha. Ini memang pendapat mazhab Hambali. Tapi jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan boleh-boleh saja kalau mau menjama antara zuhur dengan antara Jumat dengan asar. Kenapa? Tidak ada dalil yang melarang. Yang kedua, waktunya sama. Jumat itu di waktu zuhur. Kalau zuhur dan asar boleh dijama, berarti Jumat dan asar boleh dijama juga. Kesamaan ilat apa? Ilatnya sama-sama hukum antara Jumat dan zuhur, waktunya sama. Kebolehan kias, boleh dikiaskan dalam satu ibadah kepada ibadah lain. Kemudian berikutnya adalah prinsipnya adalah keringanan bagi orang yang sedang safar. Artinya boleh jamak takdim Jumat dan waktu zuhur, tidak boleh takhir. Jadi nggak boleh jamak takhir antara Jumat dengan asar. Kenapa tidak boleh takhir? Ya kan hari sholat Jumat mah aya waktuna tuh. Makanya kayak cenah abdi sholat Jumat jam sabra, jam 4. Atau itu mah udah nggak sah sholatnya ya. Jadi bisi nanti Bapak Ibu, ini bisa jadi nanti dalam perjalanan umroh atau jalan-jalan Bapak Ibu kaitan dengan bab ini. Nah, terakhir Bapak Ibu ada yang disebut dengan jamak suri. Jamak suri ini istilah dalam mazhab Hanafi. Jadi istilah dalam mazhab Hanafi itu ada yang disebut dengan jamak suri. Apa yang dimaksud dengan jamak suri? Jamak suri itu adalah menjamak tapi sebenarnya bukan jamak. Maksudnya apa? Menggabungkan dua sholat tapi sebenarnya di waktu masing-masing. Itu jamak suri. Saya ulangi, jamak suri itu apa? Menjamak dua sholat tetapi pada hakikatnya bukan jamak. Karena kedua sholat itu dilaksanakan di waktu masing-masing. Contoh gini Bu, jamak suri itu adalah zuhurnya diakhirkan, asarnya diawalkan, maghribnya diakhirkan, isyanya diawalkan. Contoh gini, sekarang azan zuhur jam berapa Pak? Azan asar. Asar tuh jam sebentar, ini masih subuh ya. Nah, asar itu jam 3 kurang 10 lah taruh ya. Jam 3 kurang 10. Nah, Bapak Ibu ketika jam 3 kurang 10 itu kan waktu asar tiba. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sholat asar sholat zuhurnya jam 3 kurang 15 ya. Jadi asar jam 14.54. Berarti apa? Ibu sholat zuhurnya apa? Jam 14.50. Nah kan 14.50 di akhir kan? Begitu beres zuhur, datang waktu asar. Sholat asar itu namanya dalam mazhab Hanafi namanya jamak suri. Sebenarnya dia bukan di jamak tapi sholat di waktunya masing-masing. Sholat pertama diakhirkan, sholat kedua diawalkan. Itu namanya jamak suri. Atau mungkin biar lebih rada mudah semi jamak. Kan Bapak Ibu juga sok sering dianya kadang perasaan karek tadi sholat lohor geus asar deui. Nyada sholatnya setengah 3. Perasaan tadi adan sholat maghrib geus adan isya deui. Nya atuh da ibu sholat maghribna pas. Kan sok aya sholat teh karek 2 rakaat Allahu Akbar, karek 2 rakaat sholat lohor, nah geus adan, nya ibu sholatna atuh da telat teuing. Nah itu yang disebut dengan jamak suri. Kan sebenarnya dia bukan jamak, tapi apa? Tapi seolah-olah jamak. Nah ini sholat zuhur di akhir waktu, sholat asar di awal waktu. Seakan-akan dijamak, padahal itu sholat pada waktunya masing-masing. Nah contoh ini Bu, ini cocok untuk apa? Satu, orang yang sakit. Kan tadi dalam mazhab Syafi'i, orang sakit boleh dalam mazhab Syafi'i sakit tidak boleh dijamak kan tadi ya? Tidak boleh dijamak karena sakit. Tapi tadi contohnya punten, kalau ada yang sakit, punten sakitnya tuh salisul baul Pak. Jadi beser, terus pipis nggak bisa ditahan. Nah kalau orang seperti itu kan kebayang Pak, kalau zuhur ganti pampers, asar ganti, kan bisa jadi waktu dan biaya juga. Sedangkan dia terbatas biaya. Maka apa? Caranya gimana? Sholat zuhur diakhirkan,
Nah, sholat asar diawalkan. Termasuk wanita yang istihadhah, wanita yang punya darah penyakit, wanita yang keluar darah terus padahal bukan haid. Nah, maka itu sangat cocok, Bu. Contohnya apa? Wanita yang istihadhah kapan? Sholat zuhurnya diakhirkan, sholat asarnya diawalkan. Sholat maghribnya diakhirkan, sholat isyanya diawalkan. Itu jamak suri. Termasuk juga pengantin yang mungkin undangannya 20.000. Misalkan undangannya 20.000 banyak. Dimulainya jam 10 tapi beresnya contohnya agak telat. Maka itu bisa dilakukan jamak suri. Jadi tidak perlu dijamak sebenarnya. Jadi kalau resepsi jam 11, beres jam 2, udah jam 2 langsung sholat zuhur menjelang asar, kan seperti itu ya. Itu adalah atau kebutuhan yang mendesak lainnya. Bisa ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan, maka itu bisa dilakukan dengan jamak suri. Ini memang khas dalam mazhab Hanafi. Terus bagaimana kalau sholat sunat ketika sedang perjalanan? Kemarin disampaikan para ulama sepakat sunnah qobliyah dan ba'diyah tetap disunahkan saat jamak. Tetap disunahkan. Tapi gimana urutannya? Tapi boleh ditinggalkan, boleh. Nah, tapi kan kalau safar jelas boleh ditinggalkan. Tapi sekarang kalau bukan karena safar, contohnya karena hujan di jama kan? Nah, kan harus berurutan kan? Dan harus tidak ada jeda. Maka apa? Caranya begini. Kalau sholat zuhur, kan kalau zuhur ada qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur, ada qobliyah asar. Gimana caranya? Caranya adalah sebelum sholat zuhur, qobliyah dulu. Kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, sholat asar. Nah, beres sholat asar, laksanakan sunnah ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian sunnah qobliyah asar 4 rakaat atau 2 rakaat. Ini caranya seperti itu. Sholat qobliyah zuhur, asar, ba'diyah zuhur yang tadi sudah terlewatkan karena zuhurnya sudah selesai, kemudian asar, baru qobliyah asar. Kalau maghrib gimana? Sholat maghrib atau qobliyah maghrib dulu, kemudian sholat isya, kemudian ba'diyah maghrib, kemudian sunnah ba'diyah isya, kemudian setelah itu baru witir. Itu adalah kalau Bapak Ibu ingin melaksanakan sholat sunnah, ini adalah anjurannya seperti ini. Terakhir Bapak Ibu, kesimpulannya adalah sholat jama' ini adalah rahmat Allah, bentuk rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam ini menjaga keseimbangan antara ketegasan dalam ibadah dengan memberikan keringanan saat kesulitan. Jadi ini kan Islam tuh keseimbangan dalam syariat. Ada tegas sholat itu tetap harus dilaksanakan, tapi ada fleksibilitas. Itu apa? Mungkin dalam waktu-waktu tertentu dibolehkan untuk dijama'. Nah, perbedaan pendapat, para ulama berbeda pendapat tentang apa? Tentang sholat jama' ini menunjukkan kekayaan hasanah fikih Islam dan fleksibilitas dalam penerapan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Prinsip utama, sholat jama' hanya boleh dilakukan saat ada udzur yang dibenarkan syariat. Tetap utamakan mengerjakan sholat pada waktunya bila memungkinkan. Pelajari pendapat para ulama dan ikuti sesuai dengan kondisi dan madhab yang dianut. Ini maksudnya adalah, jadi kalau bisa mah tetap tidak dijama'. Tapi kan dalam momentum tertentu kadang harus dijama'. Maka walaupun tadi ini adalah dibolehkan saja, jama' itu sedang safar, maka ada juga semat sedang safar tidak akan dijama', itu pun tetap dibolehkan. Tapi Bapak Ibu, saya kira itu saja mungkin yang bisa disampaikan di hari ini. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu taala kaitan dengan menjama' ini. Jadi beliau tadi menjama' karena hujan dan lain sebagainya. Di sini disebutkan, saya buatkan PowerPoint biar lebih mudah Pak ya untuk memahami. Nah ini Pak, kalau aslinya seperti ini. Kan Bapak Ibu nggak bacana geus lieur gitunya. Nah, jadi kita buatkan biar lebih memudahkan. Boleh aja Bu, nggak apa-apa, silahkan aja ya. Asal ulama aclok-aclokan. Tapi jangan sampai yang jangan itu menggabungkan beberapa pendapat madhab untuk mencari keringanan. Yang disebut dengan tatabu'ur rukhos. Hanya mencari-cari keringanan saja. Nah, kalau mencari-cari keringanan digabungkan terjadi ibadah, itu yang tidak dibolehkan. Contoh, ada orang nikah, contohnya wali tidak wajib pendapat A, mahar tidak wajib pendapat B, kemudian apalagi saksi tidak perlu pendapat C, digabungkan KB, jadi we kumpul kebo Pak. Nah itu kan tidak boleh kalau seperti itu ya. Ya contohnya ibu meyakini bahwa bersentuhan itu membatalkan wudhu, tapi ketika sedang haji atau umroh jadi terbatal, kan itu dalam momentum tertentu silahkan saja seperti itu. Tapi ini adalah tentang jama' ini keringanan yang berbeda dengan qasar. Tapi Bapak Ibu, karena sudah jam
udah lewat syuruk juga ya, mungkin barangkali saya tutup aja dulu, nanti kalau ada hal yang didiskusikan mungkin dari bapak-bapak setelah kita tutup, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.